saya bukan youtuber, saya bukan content creator. Saya hanya seorang yang sebelumnya sempat mungkin kalau bilang sekarang hijrah. Nah, perkenalkan, nama saya Arifan Maulana, saya biasa dipanggil Vian. Kebetulan beberapa teman-teman banyak yang DM, oh kakak, opa ya, kira-kira gitu. Mereka bilang gimana sih caranya untuk bisa keluar dari yang namanya dunia K-pop. Mungkin kalau orang-orang yang belum begitu tahu dunia per K-popan seperti apa itu, kelihatannya mudah. Kenapa mudah? Kayak wah, mereka tergila-gila sama yang namanya drama, kayak musik, terus sama idol-idol mereka itu. Mungkin kelihatannya ke orang-orang umum yang belum kenal K-pop biasa aja, dan kayak lebih ke ya udah sih tinggalin aja gitu kan. Cuma ketika kita di dalamnya situ tuh nggak semudah seperti itu. Mungkin jatuhnya karena kebiasaan seperti itu. Apalagi contohnya saya pribadi, saya sebelumnya sempat ikut dance cover ya. Teman-teman mungkin ada teman-teman lama saya juga yang masih berkecimpung di dunia seperti itu. Saya nggak pernah mengharamkan dan saya nggak pernah melarang. Tugas saya hanyalah membatasi dan mengingatkan teman-teman agar kalau bisa, kenapa ada yang lebih bermanfaat, kita luangkan waktu kita ke arah situ. Jadi sekali lagi saya bilang, saya nggak pernah mengharamkan dan saya nggak pernah mengharam dan saya nggak pernah melarang. Niat saya dan tugas saya adalah mengingatkan. Kenapa? Karena saya kurang lebih sejak 2010-2011 mungkin saya join. Jadi mungkin saya cerita dulu sedikit ya, kita sharing santai. Jadi saya awalnya itu, saya sebelum dunia K-pop pernah ikut juga dunia Jepang-Jepangan. Di dunia Jepang-Jepangan saya ikut cosplay, saya ikut ngeband, dan saya tahu banget memang dari budaya, dari fashion mereka itu sangat-sangat menarik. Mereka sangat menarik. Mungkin jatuhnya karena itu yang dibilang. Jadi kayak saya ngerasa, wah gila, gue keren banget kalau pakai baju seperti ini, gue keren banget kalau gue punya hobi yang seperti ini, entah mungkin cosplay atau ngeband ya kan. Dan tapi ketika saya tahu lebih jauh, beberapa unsur dan beberapa yang ada di dalam cosplay dan juga band, apalagi musik-musiknya tuh memang menjerumus kemana? Menjerumus kayak namanya Illuminati, Freemason, dan ya pokoknya yang semacam kayak simbol-simbol Dajjal. Kenapa bisa kayak gitu? Kadang saya dari awal saya tahu kalau misalkan mata satu, entah yang bintang terbalik, terus kayak gambar-gambar ada kepala kambing gitu kan, kayak Lucifer. Terus mohon maaf, contoh seperti ini mungkin kalau orang biasa ya udah cuma seperti ini, tapi bagi beberapa kelompok Freemason dan Illuminati itu adalah salah satu simbol dari sang Dajjal, dari sang Mesias, dari sang ya pokoknya Tuhannya mereka lah, dewanya mereka, seperti itu. Nah, awalnya saya suka Jepang, dan Jepang singkat cerita saya diajak sama seorang teman, sama dia dari dunia Jepang-Jepangan juga, tapi yang ini malah dia ngajak saya untuk ikutan Korea waktu itu. Saya ketemu di salah satu event di salah satu apa ya, universitas swasta lah. Di situ dia ketemu saya waktu itu. Nama panggung saya waktu itu Ray. Nama panggung saya waktu itu Ray. Saya waktu sebelum di K-pop-an sempat ikut di salah satu band itu cover. Kalau mau coba kepo itu ada namanya Diluhi, The Gazette, Alisnen. Saya pernah cover itu. Posisinya sebagai bassist dan mereka manggil saya Ray. Itu nama panggung saya. Jadi kebetulan saya ketemu sama teman saya manggil saya, dia bilang, Ray, mau nggak kalau lu join sama gua dan ikut gabung untuk bikin grup dance waktu itu. Saya mikir, gila, gua yang tadinya anak band ya kan, gua anak band, terus tiba-tiba disuruh jogetan kayak
apaan gitu kan. Jadi ya udah saya bilang ya cuma gitu aja. Nah event ketika ada waktu itu saya ingat banget itu ada event di Monas, event komunitas Jepang saya. Waktu itu rambut saya lebih gondrong dari ini, rambut saya lebih gondrong, entah nggak tahu kenapa 1, 2 orang, 3 orang tuh beberapa pada bilang gitu, kok kayaknya gue ngeliat tuh mirip kayak Yonjihu ya. Nah, teman-teman yang tahu K-pop-K-popan sejak lama mungkin tahu banget itu namanya Yonjihu siapa. Yonjihu itu salah satu peran yang diperankan oleh Kim Hyun Jong. Nah waktu itu lagi eksis banget, lagi meledak banget di Indonesia karena dramanya itu yang berjudul Boys Before Flower, BFF ya. F4 versi Korea. Saya masih yang siapa sih Yonjihu gitu. Cuma karena nggak 1-2 orang doang yang ngomong, saya kepo akhirnya. Coba saya pulang ke rumah, saya searching Yonjihu dan ternyata wah ganteng juga, memang ganteng, saya akui, wah gila ganteng juga gitu. Terus cuma masih ya udahlah, belum tertarik seperti itu. Tiba-tiba ada lagi teman ngasih tahu Super Junior, apalagi Big Bang waktu itu. Aliran musik, kalau dari aliran musik saya sebenarnya universal, tapi memang lebih suka Jepang waktu itu, apalagi Jepang rock, visual kayak itu saya suka banget. Nah entah kenapa saya dikasih satu lagu waktu itu, Big Bang Haru-Haru. Itu yang lagunya melo tapi kayak ini enak banget gitu kan, enak banget. Terus setelah dari situ saya mau coba kepo dengan Big Bang. Akhirnya saya searching Big Bang, ternyata wah ada satu orang yang saya bilang ini orang mau dibikin apa aja tapi keren, saya bilang. Pasti pada tahu G-Dragon. Nah gara-gara dia saya coba kepo-kepo yang lain kan. Saya pokoknya waktu itu emang nemuin ya Big Bang, Super Junior sama 2PM. Nah dari situ saya coba kontak teman saya yang waktu ngajakin. Saya bilang coba deh, gua mau coba tapi gua nggak ada basic, saya bilang. Karena posisinya, kenapa saya mau coba, karena posisinya gini, sebelumnya itu SMA saya ikut ngeband di band metal tadi, di band Jepang. Tapi ketika udah mendekati UN, saya izin untuk vakum, untuk keluar karena mau fokus UN. Setelah dari situ ya udah, saya nggak ada kegiatan di luar yang gimana, cuma pengen nongkrong biasa, pengen nyari kegiatan lain. Kebetulan teman saya ngajak itu. Nah akhirnya saya mencoba untuk gabung di situ, saya bilang. Terus udah 1, 2, 3, 4, 5, 6 orang saya terkumpul, dan beberapa dari member saya pun ada juga anak Jepang-Jepangan. Kalau teman-teman tahu pasti kenal, insya Allah. Kalau yang teman-teman lama saya kayak Hendro, dulu ada namanya Alfon. 2 orang ini adalah teman Jepang-Jepangan saya kenal di dunia Jepang. Salah satunya Hendro, dia juga sempat main juga jadi gitaris saya. Hendro atau biasa nama panggilnya Hio. Terus dari situ masih bingung nih, kita mau gimana, kita mau geraknya mulai dari mana, mau namanya pasti kan bentuk grupnya jadi harus ada nama juga kan. Nah kita mau bentuk grup, namanya apa, terus bakal gimana formasinya, ya konsepnya bakal kayak apa gitu. Waktu itu kepikiran awalnya Big Bang, cuma kan dari Big Bang aja kan 5 orang kan, Big Bang 5 orang, tapi kita kekumpul 6 orang. Gak mungkin kan dikeluarin satu gara-gara segitu doang, padahal kan ini baru mau jalan gitu. Nah terus kepikiran Super Junior waktu itu lebih, kita 6 orang kurang orangnya gitu kan. Nah akhirnya kebetulan ada satu teman saya, jadi 2 orang di grup saya waktu itu, dia ini memang sudah sempat sebelum gabung sama grup yang baru pengen dibuat ini, udah sempat ngedance juga di dunia K-popan lah gitu. Ada namanya Dai dan juga Bian. Nah kebetulan kita mau nongkrong di Margo City di Depok. Kita ada di posisi di second floor, food court, tapi kita di second floor kan. Teman saya ngeliat, kalau namanya second floor gimana katanya. Sebentar saya, wah unik gitu kan, unik. Nah sekalian kita cover 2PM, kurang lebih seperti itu. Akhirnya kita setuju, kita sepakat, oke, kita cover 2PM. Awalnya memang benar-benar nggak ada basic dance sama sekali, nggak ada basic dance. Sampai sekarang pun mungkin udah lupa kali gerakannya kayak seperti apa. Cuma
saya berpikir oh ya udah coba dulu aja ya, toh jujur saya kangen naik panggung, terus jadi saya pikir oh ya udah oke, kita coba latihan. Karena kebetulan ada Dai dan Bian itu mereka berdua udah punya basic dance karena sebelumnya sempat ikut juga di dance covernya mereka sebelumnya. Terus berjalan 1-2 bulan, berapa bulan saya kurang lebih, nah, kita latihan. Waktu itu ada satu event yang diadakan oleh wali kota Depok. Nah kebetulan bahasanya itu debut kita itu di situ awalnya. Debut awal kita di situ. Di debut pertama entah kenapa tapi antusiasnya sangat-sangat apa ya, saya jujur ngeliatnya belum rapi sih, saya bilang belum rapi, cuma antusias dari yang nonton tuh kayak wah luar biasa, saya bilang. Akhirnya itu yang saya bikin gila, gua kangen diteriakin, gua kangen ada yang minta foto, gua kangen ya kayak gitulah, saya bilang. Terus dari situ nggak lama, hari minggu pertama kita debut, minggu besoknya kita beraniin untuk ikut lomba di daerah Cikarang. Di daerah Cikarang kita lomba, itu mulai deh prepare segala kostum, latihan, mik-mikan ya kan, pokoknya sesuatu segala macam kita persiapan. Udah sampai di hari H kita perform, kita naik panggung, kita nggak menang tapi kita dapat awardnya itu saya lupa, best fanchant atau performance terbaik apa ya, saya lupa loh. Pokoknya dapat salah satu award tuh, tapi kita nggak juara. Nah kan dari situ saya ngerasa wah gila, enak banget ya ternyata di sini. Dulu karena ketika saya perform di band Jepang itu saya mesti pakai kostum yang agak-agak ribet biar kelihatan keren gitu kan. Tapi ketika kayak di Jepang, di dunia dance cover, ibaratnya kostumnya ada yang kostum yang kayak casual, memang ada yang ribet juga, tapi waktu itu saya cuma pakai kostum nggak terlalu ribet. Saya pun di make upin, bisa di make upin, nggak terlalu ribet, tapi saya bisa banyak orang minta foto sama saya gitu. Mungkin itu awal-awal tertarik kayak mau jadi artis lah kayak gitu, bahasanya kayak gitu lah. Terus apalagi kayak mereka ngerekan nama saya kayak wah anjir gue ngerasa jadi artis nih, padahal cuma panggung biasa kan gitu. Waktu itu kayak gitu. Nah dari situ terus kita cover 2PM terus solid lah. Waktu itu masih ada saya, ada Alfon, Bian, Hendro, Dai, satu lagi Opik. Cuma nggak lama Opik ini keluar karena dia kayaknya fokus sama kuliah. Opik keluar, masuklah dari Opik itu siapa ya? Maaf. Dari Opik kita langsung, karena gini, ketika keluar dari situ, ketika kita perform itu entah kenapa tapi banyak yang tertarik sama kita, banyak tertarik sama Second Floor. Sampai ada yang namanya fanbase. Fanbase itu adalah salah satu fanbase terbesar di Jakarta, yang mereka menjadi fanbase terbesar di Jakarta yang megang Hotes, dimana Hotes itu adalah fans dari 2PM. Nah, salah satu fanbase tersebut menarik kita untuk beberapa kali event-eventnya 2PM. Kadang memang ada kayak penggalangan dana atau kayak acara ulang tahun dari member 2PM. Kita berulang kali perform di acara seperti itu. Mungkin waktu itu jadi kayak satu kebanggaan karena kita sendiri, kita yang awam, yang masih baru, tapi sudah dipercayakan untuk mengisi acara seperti itu gitu. Nah dari situlah kita kayak berani coba deh. Jadi ada di dunia perkepopan pun ada yang namanya manajemen, walaupun nggak benar kayak manajemen artis, tapi disebutnya manajemen atau entertain. Tapi kalau saya sendiri pribadi lebih bilangnya kayak komunitas, karena gabungan dari beberapa orang yang sama-sama suka K-pop, sama-sama suka ngedance. Akhirnya biar saat di satu event kita bisa bareng-bareng, bisa saling support. Jadi itulah yang disebut, kalau beberapa ada bilang entertain manajemen atau komunitas seperti itu. Kita bergabung di salah satu entertain, terus akhirnya mengadakan audisi. Akhirnya bergabunglah 2 orang member, ada yang namanya Kemas Albar dan Arif. Nah, Arif menggantikan posisinya si Opik yang sebelumnya, sedangkan Albar kita nambah personil. Katanya di situ teman,
beberapa event kita mengevakuasi 7 orang, tapi dari situ nggak lama satu member kita keluar. Alfon dia izin keluar, sama dia kayak fokus untuk kuliah karena di semester akhir. Kemudian Albert tuh menggantikan Alfon. Udah dari situ entah kenapa kayak bahasannya tuh kayak kita ngeroket dari yang sebenarnya paling perform cuma di Jakarta, tiba-tiba kita yang biasanya lomba malah kita diajakin, ditawarin untuk ngisi acara. Bahasanya tuh guest star ya kan, kayak wah gila, gua artis banget kan guest star ya. Apa tuh kayak gitu, kayak entah di Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, masih Jabodetabek, cuma akhirnya bisa juga dapat kesempatan perform di Bandung, di mana Bandung itu adalah salah satu acara terbesar yang di dunia K-pop tuh udah. Karena waktu itu lagi meledak-meledaknya itu, kalau teman-teman ingat pernah ada nama grup yang namanya S4. S4 itu salah satu grup dari Indonesia yang pernah ikut training di Korea. Kita diizinkan, kita ditawarin, kita dipercayakan untuk mengisi untuk perwakilan dari Jakarta. Saya nggak tahu deh dari Jakarta berapa orang, cuma seingat saya kayaknya cuma second floor doang, cuma kita doang yang dari Jakarta. Kalau salah maaf. Cuma seingat saya cuma second floor doang yang dari Jakarta, cuma satu grup. Kita ngisi di acara itu, makanya saya bilang gila, gue ngerasa artis banget waktu itu, seperti itu. Akhirnya dari situ mulailah nama kita naik, dan tawaran terus hampir bisa tiap Sabtu Minggu. Saya jarang di rumah, perform. Saya masih kuliah, cuma waktu itu sering dapat izin dari dosen saya yang tiap hari, kadang Sabtu juga ada kuliah, cuma mungkin kalau memang ada perform saya minta izin untuk itu nggak bisa ikut pelajaran, bandel sedikit waktu itu kayak gitu. Terus dari situ bertahan 1-2 tahun, nggak lama kayak bosen nggak sih? Karena kan kalau di K-pop juga ada genre-nya, ada yang mungkin ada hip hop, ada yang ballad, ada yang ya kayak gitulah. Karena dari situ bermunculan lah beberapa grup baru ya kan. Kita kalau kayak dan akhirnya dari grup pun tetap ada kayak perpecahan. Misalnya bukan perpecahan, kayak konflik. Misalnya aku pengen deh nyobain cover ini gitu kan. Cuma karena kita pengen fokus sama satu grup, tapi kan nggak bisa. Cuma karena kebetulan 2PM itu di bawah namanya JYP, dan 2PM punya satu adik lah namanya GOT7. Kita kira cover GOT7, kita cover GOT7 karena tadi kita grup 6 orang, saya, Tio, Arif, kayak Mas Alda, Dai, Ian, 6 orang, kita kurang 1 orang waktu itu. Oh maaf, Dai juga minta izin untuk keluar karena Dai adalah member pertama kita yang nikah. Akhirnya dia nggak lama karena di Jakarta pindah ke Bali. Nah, dia kerja di Bali. Akhirnya kita merekrut salah satu teman namanya Janu. Akhirnya kita berenam untuk cover 2PM. Terus baru tadi saya bilang kita pengen bikin grup baru. Kita nggak bikin, bukan grup baru, orangnya sama 6 orang tadi. Cuma ditambah 1 member 7 orang untuk cover namanya Waki7, untuk cover GOT7. Nah mungkin karena kita udah punya nama di 2PM di second floor sebelumnya, akhirnya nggak sulit untuk naikin lagi 7 di event-event yang lain gitu kan. Kita juga jadi mudah untuk jadi guest star di tempat-tempat lain seperti itu. Cuma itu sama nggak lama karena posisinya saya, Bian, Arif, Kemas itu kita kuliah sama-sama di semester akhir, jadi udah mulai nggak terlalu fokus untuk dunia dance cover. Akhirnya banyak yang mencar-mencar, bukan mencar-mencar itu bukannya kemana-mana, tapi kayak Bian bikin grup baru kayak gitu-gitulah akhirnya, atau karena dari beberapa komunitas atau grup lain butuh orang, mereka ngambil untuk edisional seperti itu. Nah saya juga akhirnya mulai fokus dulu untuk kuliah saya karena di semester akhir. Selesai dari situ, singkat cerita kangen. Kita udah jarang perform cuma main sebulan berapa kali lah, nggak kayak dulu yang setiap minggu kita perform. Ini udah mulai bukan susah,
mengurangi. Cuma akhirnya setelah kita kelar dari yang tadi skripsi semester akhir, saya tahu kalau Hendro Iyo itu punya grup baru, dia dapat BTS. Entah dari waktu itu sampai sekarang BTS memang sangat-sangat apa ya, dia benar-benar meroket. Jadi yang tadi dari bawah bukan sampai ternyata sekarang sampai udah wah luar biasa ya memang. Nah terus saya awalnya diajakin gabung sama Iyo dan ternyata ya udah saya ikut di situ, saya bergabung di situ dengan namanya itu grupnya BTS, Bangtan Victory Sweat. Teman-teman pasti tahu kayaknya kalau ya anak-anak memang anak-anak K-pop. Itu 1 atau 2 tahun ya saya itu. Kalau dari BTS pun kita mungkin belajar dari nol karena cuma saya, Iyo sama satu orang namanya Didi. Kita bertiga memang orang lama tapi sisanya kita 7 member. 3 orang ini memang orang-orang lama di dunia per-K-popan, tapi yang 4 orang ini sisanya benar orang baru. Nah dari situ jadi ya udah kita mulai lagi debut awal dan prosesnya sama kayak awal-awal di second floor, kayak nggak butuh waktu yang susah, nggak butuh waktu yang lama, kita bisa cepat naik gitu kan, untuk nggak cuma kita ngawalnya lomba tapi nggak lama bisa langsung naik ke jadi guest star, sampai belum lama perform tapi bisa di invite ke Semarang, pokoknya kayak gitu lah. Nah dari situ yang tadi kan kita udah mulai semester akhir tuh saya pribadi, saya udah semester akhir, alhamdulillah lulus dari situ saya masuk di salah satu perusahaan BUMN. Mulai apa ya, mungkin pembagian waktunya mulai agak susah. Saya tinggal milih mau prioritasin grup atau mau prioritasin kerjaan waktu itu kan, posisi di situ. Ya mau nggak mau saya lebih tetap milih pekerjaan waktu itu kan. Jadi sedikit mengurangi jatah kita untuk perform, tapi mau nggak mau bisa nggak bisa saya tetap Sabtu Minggu mungkin latihan atau perform sama mereka. Terus cuma kayak lama-lama saya awalnya tuh niatnya itu saya belum kenal dunia dakwah, entah dakwah atau kajian itu sampai sekarang saya bingung untuk nyebutnya itu apa. Cuma intinya saya belum mengenal dunia dakwah, saya belum mengenal dunia kajian. Masih kayak saya ngelihat orang-orang jenggotan aja kayak apa sih gitu, apalagi yang kayak pakai celana waktu bahasanya kan celana cingkrang gitu ya, padahal isbal gitu. Terus saya masih ingatnya buat apa sih kayak gitu. Ya udah sih, yang penting bahasanya yang penting gue sholat kelar gitu loh. Cuma saya kayak apa ya, One Minute Buster kalau nggak salah, saya ngeliat Instagram One Minute Busternya dari Ustaz Hanan Ataki. Dia pernah bilang itu, saya lupa detailnya gimana, cuma intinya dia nyebut gini, satu kaum yang mengikuti kaum lainnya, bahasa yang saya ingat, yang saya ambil, saya terjemahin, satu kaum yang mengikuti kaum lainnya itu sama halnya seperti yang kita ikuti gitu kan. Nah posisinya saya sangat suka Korea dan Jepang, saya suka banget Korea dan Jepang. Terus di situ saya dengar kajian sedikit lah, kajian online lah dari YouTube. Kayak Ustadz bilang nanti ketika di akhirat kita dikumpulin semua di situ, kita bakal disatuin sama yang nanti jadi idola kamu, yang di dunia itu jadi idola kamu. Idola kamu siapa? Saya mikir, idola saya JD, idola saya Suga, Jungkook, Junkei, ya semacam itu lah. Terus di situ saya mikir kayak, Ustaz Anan ngomong nanti kamu disatuin sama idola-idola kamu yang kamu follow, yang kamu idolain, yang kamu ikuti. Kamu bakal minta syafaat dari mereka, padahal mereka nggak kenal yang namanya Allah. Mereka nggak mau tahu yang namanya surga atau neraka. Mereka nggak mikirin itu. Dan kita nggak usah munafik lah. Dari musiknya atau dari visual mereka aja tuh sudah memang ada mengarahnya. Saya nggak bilang
grup ini enggak, cuma beberapa dari dunia industri musik itu, baik yang di, saya nggak bilang Korea doang, Jepang pun, Hollywood juga, mereka memasukkan unsur-unsur visual ya tentang simbol atau logo-logo si mata satu. Nggak, kita nggak bisa pungkiri itu gitu. Nah, saya kayak terketuk hati saya dibilang nanti ketika di akhirat kamu akan dikumpulkan dengan orang yang kamu idolakan. Saya membayangkan saat itu kayak gini. Saya datang, saya bilang sama GD, pikiran saya seperti itu. Yung, saya di dunia mengidolakan kamu. Ketika di akhirat saya ditemukan dengan kamu. Tolong bantu saya dong, masukkan saya ke surga. Lalu GD menjawab apa? Saya aja nggak beriman sama Allah kamu, sama Tuhan kamu. Saya aja nggak sholat. Saya nggak kenal surga neraka. Kamu minta bantuan saya gimana? Itu bayangan saya kayak, iya ya, nyesel gak sih saya pernah mengikuti mereka gitu kan. Cuma waktu itu masih yang mikir, ya udahlah nanti aja gitu kan. Jadi di satu sisi pun saya bilang gini, kalau teman-teman yang lama mungkin tahu kalau misalkan kayak di panggung, ketika di panggung saya pasti perkenalan. Di perkenalan saya bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ray, saya keper A, saya keper B, saya sahabat C gitu kan. Kayak nanya, udah sholat atau belum, atau kayak gitu. Dan kadang selesai dari perform pun saya ngajak untuk fans atau saya nggak pernah nyebut fans, saya bilangnya friend. Saya ngajak teman-teman untuk ayo sholat atau gimana. Saya ingin menunjukkan anak K-pop atau yang saya bilang kayak anak-anak gaul itu juga bisa untuk ingat agama. Saya seperti itu, saya berpikir seperti itu. Cuma lama-lama saya nggak, kalau gua tetap nge-follow mereka, gua tetap ngikutin mereka gitu, masih gak sih gua bakal masuk ke dalam bagian dari mereka? Apalagi saya masih ikut-ikutan dance yang saya mikirnya gini, saya bukan artis asli, saya hanya meng-cover. Tapi Masya Allah, ketika saya naik di atas panggung, itu banyak wanita-wanita yang jangankan yang enggak dan wanita yang berjilbab aja itu banyak yang histerisnya kayak Masya Allah, kayak bilang. Itu saya kayak mereka nggak salah, mungkin mereka belum mengerti aja gitu. Jadi saya bukan kasihan apa ya, kayak ya Allah, tolong bantu saya untuk sadarkan mereka, tolong ketuk pintu hati mereka agar harusnya mereka tahu siapa yang harusnya mereka idolakan gitu. Saya nggak pernah mengharamkan, saya nggak pernah melarang, saya hanya bertugas untuk mengingatkan. Jadi banyak ketika saya hijrah dari dunia entertain yang mungkin cuma entertain kecil ya, kayak dari dunia Jepang jadi dunia Korea, saya kurangi itu. Banyak yang tadinya follower saya sekian langsung hilang satu-satu, atau teman saya pun unfollow saya nggak masalah, saya bilang, karena niat saya justru mengingatkan, saya mengajak gitu. Saya pengen ketika saya berteman di dunia, saya juga pengen berteman di akhirat, di surga nanti gitu. Sedih gak sih kayak lu temenan di dunia ternyata di akhirat kita nggak bisa ketemu gitu. Ini niat saya nggak pernah, insya Allah saya nggak pernah benci, saya nggak pernah mengharapkan, saya nggak pernah melarang. Tugas saya bilang berulang-ulang kali, tugas saya adalah mengingatkan. Karena saya bilang gini, sebelumnya saya minta maaf, ilmu saya pun masih receh lah, ilmu saya masih receh. Terus saya bilang gini, ada yang sesuatu hal yang bisa kita dapatkan pahalanya, ada sesuatu yang udah dosa banget, itu pasti kan haram kan. Kalau udah dosa pasti haram. Dan ada satu sisi yang disebutnya mubah itu adalah kita kerjakan, kita nggak dapat pahala,
kita nggak kerjakan pun kita nggak dapat dosa gitu kan. Nah mungkin kayak drama bisa dibilang mubah, cuma tergantung juga kan orang ngeliatnya gimana. Cuma gini, ketika saya ngeliat drama, maaf sebentar, ketika saya ngeliat drama atau saya ngeliat video-video konser mereka, itu kan bikin saya hafal sama drama ini kayak gini loh, terus artisnya segini loh gitu kan. Tapi ketika saya diperkenalkan atau ditanya soal risalah Nabi, kayak kapan lahirnya Nabi, kapan hijrahnya Nabi, terus apa aja ayat-ayat yang turun di Madinah, di Mekah, terus misalkan kayak bahasanya apa ya, maaf saya lupa, pokoknya kayak Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin seperti itulah. Itu kita nggak tahu gitu loh. Padahal ketika di akhirat mungkin ya, mungkin itu bisa ngebantu kita gitu loh. Ketika saya pernah ditanya sama guru saya gini, kita bayangkan kita di akhirat ketemu sama idola kita. Sekarang antum agama Islam, ketemu sama Nabi Muhammad SAW, ketemu sama Rasul, terus ditanya sama Rasul, bahasanya kayak kita pakai bahasa kita aja gitu, umatku ya Rasul, siapa namamu? Nama saya Fian Rasul. Oh iya Fian, bagaimana hafalan Quranmu? Pasti tanya gitu, misalkan ditanya seperti itu. Saya jawab, saya nggak hafal Rasul, saya di dunia cuma hafalin gerakan, cuma hafalin lirik. Oh ya udah nggak apa-apa, kalau gitu gimana sholatmu? Suka bolong-bolong Rasul, saya lebih sering nonton drama, datang ke konser, suka lalai Rasul, kayak gitu. Terus misalkan ditanya, oh yaudah kalau yaudah nggak apa-apa, kalau gitu hafal gak? Saya keturunan dari siapa gitu kan. Ya nggak juga Rasul, saya cuma tahu member-member dari grup ini. Jadi apa yang bisa kita andalin gitu kan. Kalau misalkan teman, karena banyak nih saudara-saudara saya bilang gitu, tapi kalau kita nonton drama ini kita bisa mengambil positifnya, nilai positifnya seperti ini loh. Kayak misalkan entah dari ketatanegaraan mereka, terus dari budaya mereka, dari disiplinnya mereka, dari mungkin apalagi kalau yang anak-anak muda suka sama hal-hal yang romantis. Saya awalnya berpikir seperti itu, tapi itu saya bukan bilang bantah, tapi apa ya, saya bilang itu karena saya nggak tahu risalah Rasul. Makanya saya bilang, saya berulang kali saya posting, bacalah atau dengarkan atau tonton kayak beberapa guru-guru kita yang menceritakan tentang risalah-risalah Rasul, tentang kisah-kisah dari Rasul, tentang kisah-kisah dari sahabat Rasul. Itu luar biasa. Ada kisah Rasul sama Sayyidatina Aisyah, sama Khadijah, kayak gitu-gitu loh. Itu bisa bikin romantis dan bikin baper loh. Itu satu. Terus kalau ngeliat ketatanegaraan, Rasul itu seorang presiden, pedagang juga, itu yang Masya Allah bisa jazirah Arab terjadi, ada itu kata Rasul. Apalagi kalau mau ngeliat ketatanegaraan, kita bisa ngeliat atau dengerin atau nonton ceritanya dari kisahnya Sultan Muhammad Al-Fatih. Itu yang luar biasa saya bilang, dan banyak manfaatnya tuh. Cuma karena kita nggak tahu dan kita nggak mau tahu, mungkin lebih ke situ aja. Jadi teman-teman, kalau dibilang gimana sih caranya saya gimana sih cara biar hijrah bisa benar-benar ninggalin K-pop begitu. Kalau cuma berpikir ya besok gue mau coba untuk meninggalkan K-pop, cuma itu kayak ya udah lu bakal ketemu lagi sama dunia per K-popan. Enggak, saya bilang sekali lagi, saya nggak mengarang-arangkan dan saya nggak pernah melarang. Saya yang mengingatkan kalau misalkan carilah sesuatu yang kelak kamu di akhirat dia akan bisa bantu kamu gitu. Karena masih banyak sesuatu yang bisa kamu lakukan, bisa kamu tonton, bisa kamu dengarkan, bisa kamu hafalkan, itu lebih berguna nanti di akhirat insya Allah. Ingat, Rasul itu berulang
berulang kali sebelum beliau dicabut nyawanya, beliau menangis dan bilang, "Mati, mati, mati." Sedangkan mereka yang kita idolakan itu, mereka nggak kenal kita, mereka nggak kenal Allah, nggak kenal surga, nggak kenal neraka. Terus nanti kita di akhirat dikumpulin sama yang kita idolakan. Kita udah siap untuk hal seperti itu. Jadi kayak sia-sia gak sih lu? Kayak gitu aja sih saya bilang. Nah, dan mau nggak mau harus mau dibulatkan tekadnya untuk bisa ninggalin itu. Jangan takut, saya bilang jangan takut kalau kita ditinggalin sama teman-teman kita yang mungkin masih asik di sana gitu. Dan jangan pernah meninggalkan mereka. Mereka mau meninggalkan kita, mau meninggalkan kita, mau mungkin kita dari grup, itu nggak masalah. Tapi yang kita jangan pernah untuk berusaha meninggalkan mereka. Mungkin kalau kita untuk mengingatkan nggak masalah, tapi kalau misalkan memang di kita yang nggak kuat, bakal jadi batin, bakal jadi beban. Kamu akan menerima yang namanya ejekan segala macam. Saya udah pernah merasakan tapi saya yakin kita meninggalkan sesuatu hal yang buruk pasti dikasih Allah yang lebih baik. Qadarullah, saya bilang, saya berusaha hijrah, salah satu jalan hijrah saya dari dunia entertain ini adalah saya berjalan sendiri. Saya nggak punya teman. Saya ikut kajian pun awalnya sendiri. Cuma saya bilang tadi, Allah akan menggantikan hal yang lebih baik. Itu pun saya nggak bilang teman-teman saya nggak baik, cuma saya bilang saya mencari sesuatu yang lebih bermanfaat. Nah, insya Allah saya dikasih teman-teman yang bisa bantu saya untuk terus istiqomah, bisa bantu saya untuk jadi lebih baik, bisa bantu saya untuk insya Allah terus ingat sama Allah dan sama Rasul, yang punya bisa bikin saya jadi lebih baik dari yang sebelumnya. Karena saya nggak cuma mikir dunia, saya bikin akhirat. Kalau ditanya pun video, musik, saya pernah live itu saya hapusin semua video-video K-pop, Jepang, itu saya hapusin semua udah. Cuma teman-teman kalau misalnya belum bisa pun nggak apa-apa. Tetap kita jalan pelan-pelan, tapi satu niat, yang penting niatnya dulu, kita niat dulu, pelan-pelannya kita tinggalin. Dan kadang kan bilangnya, tapi aku kalau misalkan nggak dengerin lagu, aku nggak semangat kayak gitu. Itu cuma sesuatu, saya bilang sih alasan gitu. Karena saya pun bisa melakukan hal seperti itu gitu. Kita sama-sama manusia, jadi nggak ada bedanya. Hanya saja kita belum mencoba dan belum jadi kebiasaan kayak gitu. Karena belum jadi kebiasaan. Kalau udah jadi kebiasaan, insya Allah mudah. Soal lagu pun saya pelan-pelan. Yang awalnya, apalagi kalau lagi bawa mobil atau gue lagi bawa motor, nggak dengerin lagu yang ngebeat, yang ngerock, K-pop gitu, saya kayak wah gila, bete banget gitu kan. Tapi saya iseng melihat videonya Ustadz Hanan, itu yang muhasabahnya Ustadz Hanan, beliau ngajak jamaahnya untuk berzikir, dan zikir itu cuma kurang lebih 5 menit. 5 menit itu isinya cuma kita istighfar. Tapi benar-benar emang kalau Ustadz Hanan kalau udah murotal atau berzikir tuh enak banget dengerinnya. Walaupun teman-teman mau, bisa kalau dicek di YouTube-nya ada. Itu yang menggantikan awalnya cara saya untuk menggantikan yang tadi yang saya dengerin musik, bisa untuk mendengarkan zikir dari Ustadz Hanan Ataki. Kalaupun teman-teman mau, bisa insya Allah DM saya atau saya nyantumin IG saya di situ. Saya tulis ID line saya. Kalau mau nanti bisa saya kirimin istighfarnya dari Ustadz Hanan, muhasabahnya. Itu insya Allah kalau emang diniati, kalau memang disiapkan untuk bisa dan benar-benar ingin berhijrah dari dunia musik, dari dunia K-pop, dari dunia Jepang-Jepangan, insya Allah bisa. Karena yang tadi saya bilang, kebiasaan. Kalau kita udah terbiasa, insya Allah kita bisa lakukan. Dan kalau belum terbiasa, jangan bilang nggak bisa. Begitu aja. Mungkin dari saya sih itu aja. Kalau misalkan masih ada yang kurang atau penjelasan saya yang
mungkin salah, sebelumnya saya minta maaf. Sekali lagi saya bilang, saya pribadi nggak pernah melarang, nggak pernah mengharamkan, dan nggak pernah nggak pernah ngejudge. Saya nggak pernah benci. Saya sayang teman-teman saya semua. Saya care sama teman-teman saya semua. Justru karena itu saya berusaha untuk mengingatkan teman-teman. Saya berusaha untuk mengajak teman-teman kalau memang mau dan butuh. Saya mau, kayak misalkan ada teman-teman yang mau menanya gitu, ayo dong Ray, atau ayo dong ya temenin gue pengen coba deh ikut kajian. Insya Allah saya siap untuk temenin teman-teman. Kita pelan-pelan ke kajian bareng-bareng dan rasain indahnya, nikmatnya Islam itu seperti apa daripada yang lain-lainnya. Mungkin itu aja dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.